Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya adalah Astarina dengan NIM 2020143532 dari kelas 4N Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar mata kuliah Kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi sejarah kepramukaan dunia dan di Indonesia. Sejarah pramuka di dunia dimulai ketika Baden-Powell mencatat pengalamannya dalam buku Scouting for Boys tahun 1908. Buku ini sengaja dibuat sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, buku ini juga laris di negara-negara lain, sehingga organisasi-organisasi pramuka bermunculan yang ditunjukkan kepada anak-anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, bersama Agnes yang merupakan adik perempuan Baden-Powell, mendirikan organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girl Guides. Pada tahun 1916, didirikan organisasi pramuka untuk usia siaga. Organisasi tersebut dinamai CUP atau Anak Serigala. Kemudian, tahun 1918, didirikannya Rover Scout yang merupakan kelompok untuk remaja berusia 12 tahun. Dan tahun 1922, Baden-Powell kembali mempublikasikan buku Rovering to Scout atau Mengembara Menuju Bahagia, di mana buku tersebut bercerita tentang seorang pemuda yang sesegera mungkin mengayu perahu sampainya menuju pantai bahagia. Sejarah pramuka di Indonesia dimulai dengan pasang surut dalam aktivitas organisasi, di mana pada saat itu Indonesia masih berada dalam masa penjajahan, sehingga Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan Gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Selanjutnya yaitu Perintis Gerakan Kepanduan Dunia. Perintis Kepanduan Dunia, Bapak Pandu Dunia, Robert Stephenson Smith Baden-Powell adalah Bapak Pandu Dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Para pandu atau pramuka biasa memanggil beliau dengan sebutan Baden-Powell atau BP atau Pendidikan Kepramukaan. Selanjutnya yaitu Gagasan Pendidikan Kepramukaan. Gagasan Pendidikan Kepramukaan. Sistem pendidikan kepramukaan memiliki sistem pendidikan terorganisasi dan lengkap dengan 5 komponen utamanya, yaitu yang pertama yaitu tujuan pendidikan, 2 peserta didik, 3 cara mendidik, 4 metode pendidikan, dan 5 yaitu materi pendidikan atau kurikulum pendidikan kepramukaan. Selanjutnya yaitu kegiatan kepanduan di Indonesia. Pada perkembangannya, kepanduan Indonesia kemudian terpecah menjadi 100 organisasi yang tergabung dalam Persatuan Kepanduan Indonesia atau Perkindo. Namun, jumlah perkumpulan kepramukaan di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah anggota perkumpulan. Selain itu, masih ada rasa golongan yang tinggi, sehingga membuat Perkindo menjadi lemah. Untuk mencegah hal itu, Presiden Soekarno bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang saat ini merupakan Pandu Agung menggagas peleburan berbagai organisasi kepanduan dalam satu wadah. Hal itu pertama kali diungkapkan Presiden Soekarno ketika mengunjungi perkemahan besar Persatuan Kepanduan Putri Indonesia di Desa Semanggi, di Putat, Tangerang pada awal Oktober 1959. Selanjutnya yaitu Presiden kemudian juga mengumpulkan tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan di Indonesia. Seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Presiden menunjuk panitia terdiri dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Prijono, Aziz Saleh, Asmadi, dan Muljadi Jojo Martono. Gerakan Pramuka tersebut diawali dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Pada 9 Maret 1961, diresmikan nama Pramuka dan menjadi Hari Tunas Gerakan Pramuka. Pada 20 Mei 1961, diterbitkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, dan momen tersebut dikenal sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Para wakil organisasi kepanduan Indonesia
mengeluarkan pernyataan di Istana Olahraga Senayan untuk meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka sehingga disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Setelah itu, pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka dikenalkan secara resmi kepada masyarakat luas dalam suatu upacara di halaman Istana Negara, ditandai dengan penyerahan panji Gerakan Pramuka dari Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono, yang juga menjadi ketua pertama Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Panji itu lalu diteruskan Sri Sultan Hamengkubuwono pada saat suatu barisan defile yang terdiri dari para pramuka di Jakarta dan dibawa berkeliling kota. Tanggal 14 Agustus itulah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka dari dirayakan seluruh pramuka setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu sejarah Gerakan Pramuka. 1. Di luar negeri, pada awal tahun 1908 atau BP menulis cerita pengalamannya sebagai bungkus acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya itu kemudian terbit sebagian. Kemudian disusun berdirinya organisasi kepramukaan putri yang diberi nama Grace Green atas bantuan Agnes, adik perempuan dari Baden Powell. Baden Powell buku Scouting for Boys tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga yang disebut Cub atau anak serigala dengan buku The Chamber berisi tentang Bolly, anak didikan rimba atau anak yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Karangan sebagian cerita pembungkus kegiatan Cub ini tahun 1918 membentuk Rover Scout atau pramuka usia penegak untuk menampung mereka yang sudah lewat 17 tahun tetapi masih senang dengan giat di bidang kepramukaan. Yang kedua yaitu perkembangan di Indonesia. Masa Hindia Belanda meliputi satu kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia serta ada dan perkembangannya pendidikan kepramukaan nasional Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepramukaan itu, tanpa adanya dorongan dan semangat untuk bersatu, namun terdapat gejala adanya berorganisasi yang bineka. Yang kedua yaitu organisasi kepramukaan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Nederlands pada tahun 1912. Yang ketiga yaitu organisasi kepramukaan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia berdiri atas prakarsa. Yang keempat yaitu kenyataan bahwa kepramukaan itu senapas dengan pergerakan nasional seperti tersebut di atas dapat diperhatikan pada adanya Van Vinver Muhammadiyah yang pada tahun 1920 berganti nama menjadi Hizbul Wathan. Yang kelima yaitu hasrat bersatu bagi organisasi kepramukaan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI, yaitu Persaudaraan Antara Pandu Indonesia. Yang keenam yaitu federasi ini tidak dapat bertahan lama karena niat adanya fusi. Akibatnya pada tahun 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Ketujuh yaitu PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada mulai April tahun 1938. Yang kedelapan yaitu antara tahun 1928 sampai 1935 bermuncullah gerakan kepramukaan Indonesia, baik yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. Yang kesembilan yaitu sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI merencanakan semua Indonesia Jambore. Selanjutnya yaitu masa Bala Tentara Dai Nippon, partai dan organisasi rakyat Indonesia termasuk gerakan kepramukaan dilarang berdiri, namun upaya menyelenggarakan Perkino tetap dilakukan. Selanjutnya yaitu masa Republik Indonesia. Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja.
Akhirnya melakukan Kongres 1 dan 2, maka dibentuk hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu pada tahun 1953, IPindo berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia. IPindo merupakan federasi bagi organisasi kepramukaan putra, sedangkan bagi organisasi putri terdapat dua federasi yaitu PKPI-P atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan POPPIN2 atau Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia.